Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Di video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu membahas mengenai semester 5 sampai semester 8 di Universitas Parahyangan, khususnya di jurusan arsitektur, mempelajari mata kuliah apa aja teman-teman. Buat teman-teman yang belum nonton semester 1 sampai 4 bisa back dulu, bisa teman-teman lihat dulu semester 1 sampai 4-nya supaya semester 5 sampai 8-nya ini nggak gitu bingung teman-teman. Soalnya ada beberapa mata kuliah itu yang dia berlanjut dari Dastruk, SKB, SKBR, SKBT, SKBL, SKBT dulu. Oke, kita langsung masuk ke semester 5. Di semester 5 ini ada KWN, perumahan kota, ada pranata, ada sejarah, ada SKBBT, dan juga studio. Nah, ini juga kalau misalkan di Arsitek Unpar teman-teman, di semester 5 ada yang namanya kuliah lapangan teman-teman. Dan kuliah lapangan waktu itu pas angkatan gue tuh ke Bali teman-teman. Kalau nggak salah sih ini yang ke Bali tuh rutin. Jadi ada dua, ada kulap yang Bali dan satu lagi ada kulap yang keluar negeri. Dan seingat gue ini kulap ini tuh statusnya itu nggak wajib ya, seingat gue ya, gue lupa inget sih. Dan waktu itu kita kulapnya tuh yang ke Bali teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang mata kuliah arsitektur dulu teman-teman. Di sini ada perumahan kota. Perumahan kota ini gue waktu itu bahas Bekasi, infrastruktur, terus udah gitu mempelajari permasalahannya, tata ruang kota, terus juga ada Dinas Tata Kota Bekasi, struktur organisasinya apa aja. Dari sini bisa kita lihat tuh pemerintahan tuh memang banyak banget kategori-kategorinya teman-teman. Contoh di sini ada bagian yang namanya seksi analisa guna lahan. Terus udah gitu ada pengaturan, penelitian, pengukuran. Jadi pengukuran itu juga orang sendiri. Pemanfaatan lahan ya pokoknya banyak banget deh orang-orang di pemerintah itu. Lanjut terus di sini gue bahas kemacetan. Kenapa bisa macet? Ada MRT segala macam. Terus juga keamanannya seperti apa? Udah ini cuman tipografinya doang teman-teman, pertumbuhan penduduk segala macam. Nih kesimpulan coba kita lihat, kota Bekasi menjadi kota metropolitan yang gagap dalam perkembangannya. Pertumbuhan ekonomi masyarakat yang melesat ternyata tidak dapat diimbangi dengan kemampuan kota dalam memenuhi kebutuhan warganya. Kota Bekasi masih dalam proses menjadi kota metropolitan yang baik. Kota Bekasi menjadi kota asrama karena semua berintis ke Jakarta. Semua orang beli kendaraan pribadi padahal aksesibilitas terbatas dan public transport tidak sebaik Bogor dan Depok. Jadi ya Bekasi dekat dalam jarak tetapi jauh dalam waktu tempuh. Oke, ini untuk perumahan kota. Selanjutnya di sini ada pranata pembangunan. Di sini pranata pembangunan itu bahas apa ya? Coba kita lihat. Pasal-pasal. Kemudian di sini ada survei kos-kosan. Ini bukan punya gue, yang punya gue mana ya? Kelurahan Cembelut kelompok 1 final. Atau ini mungkin. Ini gue bahas waktu itu galeri Cembelut ya. Ada analisa bangunan, aksesnya, persyaratan SNI-nya dilarang apa, GSB berapa, tangga kebakaran harus minimal berapa, pencapaian ke tangganya. Nah terus di sini dilarang menggunakan tangga melingkar supaya nggak susah teman-teman turunnya. Terus udah gitu ini ukuran-ukurannya. Tangga kebakaran terbuka terletak di luar bangunan harus berjarak minimal 1 meter dari bukaan yang berdekatan dengan tangga kebakaran tersebut. Tangga kebakaran terletak di dalam bangunan. Terus juga ini jarak pencapaian 40 meter dari koridor ke sana ke tangga kebakarannya. Standarnya berapa nih? Maksimal 25. Ini kan 39 sama 15. Yang 15 berarti SNI, cuman yang 39,6 tidak SNI. Ini sprinkler smoke detector udah ada. Ini kesimpulannya, apartemen Galcim masih memiliki beberapa hal yang belum memenuhi SNI. Hal yang dilanggar nih, handrail 90 cm dibuat 110. Hal yang sudah terpenuhi, tangga bukan U, lebar, tinggi, injakan, tangga pencapaian, dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut ke sejarah pasca. Oh sorry, ini gue nggak ada catatannya lagi. Mungkin foto-fotonya tuh ada di ini ya, ada di folder lain kayaknya deh. Tanggapan mengenai utopia dalam arsitektur.
Pokoknya ini yang pasca modern lah teman-teman. Sini ada SKBBT. SKBBT itu coba kita lihat. Di sini waktu itu tuh disuruhnya oh ini teman-teman. Gue waktu itu bikin bangunan yang tengahnya tuh ada core-nya. Jadi ini core ini tuh berfungsi sebagai lift segala macam. Kemudian nih strukturnya begini semua. Oh iya ya. Gue lupa nama sistemnya, sistem apa dia. Ini waktu itu gue juga bahas ada bangunannya itu City Light Suryala Apartemen Bandung. Oh ini dia trap-trap gitu ya teman-teman. Terus juga dimensi strukturnya, utilitasnya gimana, pakai mutu betonnya yang seperti apa. Ini gue lupa sih waktu itu, kalau nggak salah ada temen gue yang kerja di sana apa gimana gitu. Oke, kita lanjut ke yang non arsitektural teman-teman. Mata kuliah non arsitektural. Sini ada gue ambil KWN. KWN itu belajar mengenai, coba kita lihat yang UTS-nya ya. Ini UTS-nya. Mengembangkan sikap perilaku warga negara yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Ini untuk UTS-nya, kompetisi pendidikan kewarganegaraan, identitas jati diri bangsa, apa saja yang merupakan hak warga negara. Ini udah dikasih kisi-kisinya teman-teman sama si dosennya. Perbedaan antara konstitusi dan undang-undang dasar. Oh ya, ini KWN mempelajari seperti ini. Ini UUD, konstitusi, peraturan tertulis dan lisan segala macam. Oke, kita lanjut ke semester 6 teman-teman. Di semester 6 ini yang mata kuliah untuk arsitekturnya ada arsitektur kota, kemudian juga ada metris, ada P3DK, pencahayaan buatan, dan juga nih mungkin, oh ini SKB gue ngulang nih, gue SKB dapet D nih. Oke, langsung kita mulai dari arsitektur kota. Arsitektur kota dia mempelajari mengenai, coba kita lihat yang kuliah arsitektur kota ke-6. Gila, baik banget ya. Rumah tinggal, kota sebagai lingkungan hunian, single family houses, single family house, multi family units, dan sebagainya. Lingkungan campuran. Coba kita lihat yang kuliah 4, gue masih lupa sih ini belajarin tentang apa arsitektur kota. Elemen fisik dan citra kota. Oke. Elemen fisik, bentuk-bentuk formal dari elemen kota, kawasan, elemen pembentuk kota. Oke, bangunan sebagai aktivitas generator. Oh, ini contoh-contohnya. Jadi di mana ada bangunan yang misalkan jualannya banyak, dia pasti akan tergerak teman-teman di daerah sekitarnya ya. Pembentuk ruang nih juga. Oke, kita lanjut ke metris. Metris nih buat skripsi nih teman-teman. Ini guna banget sih. Tapi ini gila-gilaan banget si metris nih tuh. Nah, jadi gilanya kenapa di metris tuh kayak belajarin cara buat daftar pustaka, rancangan riset, metode pengumpulan, penulisan proposal, dan sebagainya. Contoh laporan akhir 2 nih kita lihat. Oh, ini kelompok nih waktu itu. Kata pengantar, jadi kata pengantar sampai si ini apa namanya, kalau misalkan paragraf di tab itu, lupa gue namanya. Pokoknya yang masuknya ini ada peraturannya, terus jarak antar tulisannya ada pengaturannya, ini ada daftar gambarnya. Terus juga dia ngeprint itu harus bolak-balik teman-teman. Soalnya kan kalau misalkan skripsi itu pasti ketika dibalik dia langsung halaman selanjutnya. Nah, ini cara bikin halaman 1 ini. Terus juga ini rumusan masalah. Dia masuk berapa paragrafnya, ada hitungannya segala macam. Terus kalau misalkan dia ada sub-subnya lagi ABC, terus ini juga kerangka penelitian. Wah, ini gokil banget sih pelajaran ini sih. Gue waktu itu sampai pusing banget sih bener nentuin beginian rumus dari apa nih,
pokoknya makin bawah kalau nggak salah makin mengerucut sampai akhirnya di kesimpulan. Kerangka konseptual juga. Tuh ini tuh semua masuknya tuh ada ditentuin nih. Wah gokil sih, ini matris gila-gilaan. Waktu itu ada juga yang temen gue, kalau misalkan dapat dosennya tuh lagi yang nggak hoki tuh sampai nggak lulus dia tuh, sampai lapor. Soalnya bener-bener di itu terus dia ditolak terus untuk tugas-tugasnya, belum bener. Nah ini fenomenanya. Kedua, mengerucut realitas, implikasi, konteks, aspek lain terkait, nilai yang turun, pernyataan masalah. Nah ini baru dapat pernyataan masalahnya nih. Nih dari kemacetan di Pasar Kaliki sampai masalahnya kualitas penerima yang kurang memadai dalam sekolah mempengaruhi fungsi jalan Pasir Kaliki sebagai jalanan umum. Oke lanjut kita ke P3DK. P3DK ini intinya tuh mengenai pelajaran di kehidupan nyata lah intinya. Nah ini contoh struktur organisasi. Jadi itu semua tuh suruh wawancara sama arsitek-arsitek. Cara mendapatkan klien, berdiskusi, alternatif desain, persetujuan, desain final, dan sebagainya. Terus ini ada laporannya, coba kita lihat laporannya. Sejarahnya, surat izin segala macam, struktur organisasi, susunan perusahaannya juga. Oke, kita lanjut sekarang ke pencahayaan buatan. Di pencahayaan buatan juga seru nih. Jadi menentukan wattnya berapa, terus udah gitu Kelvinnya berapa. Pokoknya semuanya tuh dihitungin berdasarkan ukuran ruangannya, tingginya, dan hal lainnya. Rangkuman sebelum UTS coba kita lihat. Nah ini tipe lampunya dia mau pakai yang bohlam gini atau misalkan dia mau yang spotlight atau yang apa. Ini prinsipnya sistem pencahayaan buatan, temperatur, warna cahaya, faktor desain, visual comfort. Ini menurut gue nih juga penting banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman desain misalkan apartemen, jangan sampai perletakan lampunya itu persis di atas tempat tidur teman-teman. Soalnya kalau misalkan posisi lampunya nyala itu tuh pasti silau banget teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman lagi tiduran terus main HP, lampunya dari atas, nah itu bakal cepat pegel teman-teman mata teman-teman. Nah jadi dari perletakan terus juga warnanya kalau misalkan di kamar tidur sebaiknya yang warm atau yang natural, jangan yang terlalu putih. Kalau yang putih biasanya untuk di retail perhiasan, contohnya seperti itulah. Ini coba kita lihat tugas finalnya teman-teman. Nah tugas finalnya ini kos-kosan gue sendiri teman-teman. Ini pada siang harinya seperti apa, malam harinya seperti apa. Ini ada lebar berapa kali berapa. Nah terus ntar kita ngitung di sini data pencahayaan spesifik lampunya. Nah terus di sini yang kita hitung adalah ini nih mau pakai lampu berapa watt dan berapa Kelvin. Nih dari sini terus udah gitu bikin denah secara terukurnya, terus udah gitu dapat looksnya segala macam. Ini ada rumus-rumusnya juga, indeks ruang lah, tinggi ruang dan sebagainya. Terus juga ntar teman-teman disuruh foto nih, misalkan 20 watt yang 80 lumen per watt segala macam. Udah terpenuhi belum? Kalau misalnya belum berarti cari yang lain. Nah di sini kita hitung nih dari denah tersebut titiknya ada berapa. Tuh kan, ini ada berapa, tiap berapa meternya. Dari perhitungan di atas kita mengetahui bahwa dengan ukuran ruangan sekian akan terpasang lampu LED 20 watt dengan iluminasi 1600 lumen. Memerlukan paling tidak ada 12 titik lampu. Apabila hasil dari perhitungan di atas dirasa terlalu banyak titik lampu, kita dapat mengganti lampu yang memiliki lumen lebih tinggi. Oke, jadi itu untuk tugas final daripada pencahayaan buatan. Oke, itu kayaknya udah ya untuk yang semester 6. Di sini ada SKB. Coba kita lihat SKB yang ini nih. SKB yang gua ngulang nih. Ken, Kevin, bla bla bla. Reinhard, Dislin, Gabriel, Amanda. Ini Ivan Budiman C2E. Nah ini jadi belajarinnya tuh kalau misalkan dapat beban di sebelah sini dengan struktur kotak doang, dia akan lendut ke sebelah mana.
Nah, ini kalau misalkan di bagian sininya ada pengikatnya, dia akan lendutnya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan pengikatnya di satu titik doang, jadi seperti ini. Ini kalau misalkan nggak ada pengikatnya. Oke, lanjut kita ke semester 7 teman-teman. Semester 7 ini ada estetika dalam arsitektur, ada perumahan murah, dan perumahan vertikal teman-teman. Kita lihat dari estetika arsitektur. Ini gue lupa juga nih belajarin mengenai apa ya. Ini catatan siapa, sorry ya kalau misalkan gue pinjem ya. Mental fenomena objek, kita harus membuka diri terhadap sifat arsitektur. Klasikal arsitektur. Creativity, kreativitas. Wah gila sih, banyak banget sih. Udah lupa sih ini belajarin apa aja. Leadership and thinking, art and thinking, estetika dalam arsitektur, the layout final, tata layout, fascism. Gue lupa sih fascism itu juga apa ya. Ini waktu itu juga ada, gue udah mempelajari studi objeknya itu tuh nih, gereja di Jakarta Selatan teman-teman, sama ini hotel di Bandung gitu deh. Oke, lanjut aja kita ke bagian perumahan murah. Perumahan murah, unit hasil rumah satu. Nih kita lihat langsung di hasilnya aja nih. Luas kafling, luas tanah, sekian-sekian, secara keseluruhan rumah di Jalan Pulau merupakan tipe rumah deret. Oh, tipe-tipenya. Terus juga nih foto-fotonya segala macam. Ini kalau nggak salah di print terus dipajang, dipresentasin pakai banner gitu seingat gue ya. Ini juga unit rumah jalan Sabang, Jalan Pulau, Jalan Cihapit, rumah asli. Oh ya ini gila banget sih, jalan-jalannya panjang banget. Bener-bener setiap gang tuh kayak kita masukin gitu loh. Foto. Nah ini mempelajari lingkungan-lingkungan sekitar, terus juga ada jalan-jalan kecil segala macam, ada genset. Ya gitulah teman-teman. Perumahan murah. Oke, sekarang kita coba kita lihat nih kelompok 8. Sejarah, unit rumah lama, unit rumah baru, fasilitas, utilitas, kesimpulan. Oh ini dari daerah Cihapit ini nih ada berbagai macam karakteristik daripada rumah-rumahnya teman-teman. Ini ada yang masih unit asli, ada yang udah nggak asli. Terus juga ada peralihan kepemilikan, pengusiran warga Belanda dari Bandung. Surat tanah diserahkan kepada pekerja pribumi. Beberapa surat tanah dibawa pulang oleh warga Belanda. Surat kepemilikan dari BPN, pengurusan pemilik tanah Belanda. Nah, terus ini juga ada tipe rumah yang lamanya tuh masih ada ini nih, masih ada struktur bangunan lama juga bekas Belanda. Ini unit rumah barunya, contohnya nih ada toko donat, ada segala macam, pokoknya yang udah direnovasi teman-teman. Yang dari atapnya pun juga udah beda ya. Ini terus fasilitasnya yang tadi kita lihat ada kali, ada genset segala macam. Terus juga ini ada utilitas lainnya itu ada air bersih, PDAM, sumur, PDAM-nya buat masak, buat minum, sumurnya buat MCK, dia ada MCK juga teman-teman. Oh, ini kesimpulannya teman-teman. Sejarah merupakan sebuah gambar masa lalu, bla bla bla. Konsep sebuah lahan terbuka hijau pada suatu kompleks perumahan diperlukan sebagai wadah interaksi antar penghuni dan juga rumah. Ataupun juga sebagai sarana rekreasi. Oke, konsep pasar yang berada di kompleks Cihapit ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Cihapit. Sejarah memberikan nilai kepada kita baik nilai positif maupun negatif yang terjadi pada masa lalu. Kita dapat belajar dari sejarah masa lalu. Hal ini kiranya bisa kita jadikan sebagai referensi untuk kebijakan ke depannya. Dari sini kita bisa belajar banyak, bukan malah makin terjatuh dalam kesalahan yang sama. Oke, itu perumahan murah. Sekarang perumahan vertikal. Vertikal ini mempelajari apa ya? Coba kita lihat ke tugas akhir HVS A4. PVP terjangkau, topik PVP terjangkau, sosek peraturan perundangan hukum, latar belakang, pertemuan penduduk perkotaan, dari tujuannya meningkatkan
kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, meningkatkan daya guna hasil guna tanah di daerah perkantoran dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Kebijakan pembangunan rusunawa, peraturan perundangan, aksesibilitas, terus ada daily life-nya, karakteristik masyarakat penghuninya seperti apa, kenyamanan termal, kenyamanan visual, persyaratan ruang, program pembangunan, dan sebagainya. UAS nih, coba kita lihat UASnya. Anjing, ada contekan deh. Apa ya contekannya ya? Harus urbanisasi RTH. Wah gila, gue udah lupa bahkan bikin contekan begini. Oh ini kalau nggak salah tuh contekannya ya, kalau nggak salah tuh disuruh nulis ulang secara rangkuman tentang poin-poin di tugas yang udah kita bikin. Dan tugasnya itu pun kan banyak copy paste Google ya, jadi gue bikin contekan deh kalau nggak salah. Jangan ditiru guys, jangan ditiru. Lanjut ke semester 8. Semester 8 di sini ada antropologi, kemudian ada SAA, ada STA modern. Sejarah modern nih gue dapet D juga kalau nggak salah. Jadi gue ngulang juga. Jadi gue ada SKB, ada sejarah. Coba kita lihat yang antropologi arsitektur dulu teman-teman. Jadi yang antropologi itu mempelajari dampak positif dan negatif pengaruh alam terhadap arsitektur. Ini teman-teman, pengaruh positif pekerjaan arsitek terhadap alam. Oh jadi intinya sih pengaruh pembangunan kepada lingkungan sekitarnya. Nih contohnya tuh ada banjir. Kemudian juga kemarin ini ada contohnya tuh di Unpar teman-teman, dia mau bikin bangunan baru tetapi di lingkungan sekitarnya tuh ada jadi airnya mati lah, soalnya air sumurnya ngalir ke dataran yang lebih rendah, atau juga pumpnya itu, pipanya itu pada kena potong semua jadi mati dan sebagainya teman-teman. Nih konklusi, kita langsung ke konklusinya. Seorang arsitek diwajibkan mampu menganalisa suatu kondisi lingkungan sekitar proyek yang sedang dilaksanakan. Perlu yang memperhatikan lingkungan dalam segi lahan dan aspek sosialita, serta pertimbangan pengaruh pembangunan terhadap lingkungan menjadi perhatian utama sang arsitek untuk mencari solusi dari semua keadaan untuk mencari hasil desain yang dapat diterima sebagai pihak tanpa mengenai risiko terhadap bangunan di sekitarnya. Hal ini melatih seorang arsitek untuk tidak egois dalam merancang. Jika dilihat dari sudut pandang lain, pembangunan memang diperlukan karena tiap pembangunan juga tidak akan maju. Namun, bukan pembangunan yang merusak lingkungan, karena itulah arsitek diharuskan untuk tidak hanya belajar memahami tapi merancang dengan menerapkan seluruh apa yang sudah dipelajari dan diketahui. Tidak egois dan mencintai lingkungan sekitarnya. Arsitek juga dituntut untuk mengerti segala seluk-beluk bangunan, site lingkungan, karena dampak positif dan negatif dari pembangunan tersebut menjadi salah satu tanggung jawab arsitek. Nah itu inti daripada antropologi. Lanjut sini ada apa nih, ada marshmallow. Oh ini marshmallow waktu itu gue sama temen gue gak jelas banget nih. Abis pengumpulan udah capek-capek gak jelas. Emang dari awalnya sih pengen nonton, Ban ayo nonton di sini tanggal sekian. Terus udah gitu pas itu aduh jadi guys capek banget. Terus ya, akhirnya kita nonton juga. Ini gokil sih. Mana pakai calo gitu lagi. Udah ntar kena copyright lagi. Ini terus pas zamannya apa nih? Pas zamannya si Ahok sama Jarot kelar nih. Terima kasih Pak Jarot, di Monas baik banget. Cool Justice di Monas nih. Oke, lanjut kita ke seni dalam arsitektur. Bahan UAS. Ini mempelajari tentang apa ya? Space structure. Seninya apa? Evolusi segala macam. Ini sorry ya kalau misalkan yang gue pinjam catatannya gue lupa punya siapa. Seni dalam arsitektur nih tugasnya adalah si chronic art is heavy analisis arsitektur, untuk menganalisis arsitektur dari sisi seni, position, orientation, light, color. Nggak tahu, lupa gue belajar apa nih seni. Satu lagi adalah STA, ini yang gue ngulang teman-teman. Nah ini nih yang gue di semester sekian nggak ada nih. Nih abad sekian sampai sekian, ada style apa aja, abad sekian sampai sekian, terus juga nih arsitek lokal, di Indonesianya, Jerman segala macam. Dan terakhir di semester 9 teman-teman, di sini ada skripsi. Ini gue skripsi kalau nggak salah cuma satu ya. Cuma skripsi sendiri deh, nggak ada ngambil yang lain deh. Ini gue waktu itu objek skripsinya tuh kalau misalnya teman-teman tahu tuh Apotek Chunghua teman-teman.
skripsi IBAN, ada fotonya gak ya? Nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu Apotek Chunghwa yang letaknya di Jalan Gajah Mada kalau nggak salah nih. Nah, ini Apotek Chunghwa. Sekarang tuh namanya apa ya? Kalau nggak salah kedai teh gitu deh. Gue udah lupa ya. Nih, yang di sini ini Glodok nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu ya. Nah, ini zaman dulunya nih Apotek Chunghwa. Oh, sekarang Pancoran Tea House, bener-bener. Gue baru ingat. Nih teman-teman. Pancoran Tea House. Yang kanan yang baru nih. Pancoran Tea House, Konsorsium Pembangunan Kota Jakarta. Yang lamanya seperti ini. Ini gue skripsinya tuh mengenai bangunan cagar budaya ya kalau nggak salah ya. Ini ada latar belakang permasalahan segala macam. Mana foto-fotonya lagi? Nih zaman sekarang. Data objek, tahun didirikan, arsiteknya siapa, fungsi sekarang, lokasi bangunan. Informasi sejarahnya seperti ini. Sejarah Apotek Chunghwa, ini sejarahnya nih teman-teman. Dari ini ke kanan. Nah, ini sempat terbengkalai beberapa tahun ya, lama deh. Terus gitu diperbaiki jadi Pancoran Tea House. Nah, ini Pancoran Tea House. Ini zaman dulunya, ini zaman sekarangnya nih. Nah, ini juga dari konsorsium ya teman-teman. Konsorsium Pembangunan Kota Tua Jakarta. Oke teman-teman, kayaknya itu aja ya untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi kuliah di semester awal atau yang mau masuk ke Unpar. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain bisa langsung komen di bawah. Dan seperti biasa teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.